Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, baik langsung saja ya. Ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir, Bu. Beberapa. Ya, mungkin beberapa ada yang susah sinyal ya, atau mungkin masih ada kesibukan yang lainnya. Baik ya, sebelum membahas materi pada hari ini, ada yang masih ingat kita membahas materi apa pada pertemuan minggu lalu? Ada yang masih ingat atau lupa? Lupa, Bu. Lupa ya. Jadi pada minggu lalu kita sudah membahas materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas masyarakat Indonesia pada zaman praaksara, Hindu Buddha, dan Islam. Oke ya. Langsung saja. Sebelum masuk ke materinya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian zaman praaksara. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi periodisasi masa praaksara di Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Dan yang terakhir, siswa mampu mendeskripsikan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia beserta persebarannya. Baik ya, langsung saja. Yang pertama ada pengertian zaman praaksara. Jadi istilah lain untuk menamakan zaman prasejarah adalah zaman nirleka. Nir yang berarti tidak ada dan leka yang berarti tulisan. Jadi zaman nirleka bisa diartikan sebagai zaman tidak adanya tulisan atau zaman praaksara. Nah, jadi zaman praaksara ini adalah zaman di mana belum ditemukannya tulisan. Nah, batas yang bisa digunakan untuk membedakan antara zaman prasejarah dan zaman sejarah adalah dari mulai adanya tulisan. Nah, jadi kalau misalnya zaman praaksara itu belum ditemukannya tulisan, sedangkan di zaman sejarah itu sudah ada tulisan, seperti ada bahasa Sanskerta seperti itu. Dan terus menurut R. Sukmono, batasan zaman prasejarah diawali dengan kehadiran makhluk hidup jenis manusia di kawasan tersebut dan berakhir pada saat sudah ditemukannya sumber sejarah tertulis. Baik, selanjutnya ada periodisasi masa praaksara di Indonesia. Bu, suaranya suaranya berisik, Bu. Oh, Saras mungkin ini ya bisa mic-nya bisa dimatikan terlebih dahulu biar suaranya nggak masuk. Itu mungkin Saras tidak mendengar ya? Iya itu. Oh ya udah, kita lanjutkan saja ya. Suaranya sudah ya. Ya. Maaf, Bu, gimana? Iya, mungkin bisa ini ya, mic-nya dimatikan, soalnya tadi suaranya masuk. Oh iya, Bu, maaf. Iya, baik. Apakah suara Ibu terdengar jelas? Dengar, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Periodisasi masa praaksara itu terbagi menjadi dua, ada zaman batu dan zaman logam. Yang pertama ada zaman batu, terbagi menjadi 4 zaman, yaitu ada yang pertama zaman Paleolitikum, yang disebut juga zaman batu muda. Jadi zaman ini berlangsung pada zaman Pleistosen akhir selama sekitar 6.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri benda peninggalan pada zaman Paleolitikum adalah alat-alat batu yang digunakan masih kasar dan belum diperhalus. Yang kedua ada zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah, merupakan masa mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Periode ini dimulai pada akhir zaman es sekitar 10.000 tahun yang lalu. Manusia yang hidup pada saat itu sudah mulai menetap dan alat batu yang digunakan juga masih kasar, belum diperhalus. Yang ketiga ada zaman Neolitikum atau zaman batu muda.
Periode Neolitik di Indonesia terjadi sekitar 1500 sebelum Masehi. Manusia yang hidup pada saat itu sudah menetap. Untuk menunjang hidupnya, mereka mampu bercocok tanam atau bertani, membuat tembikar, dan membuat tenunan. Ini di sini alat batu yang digunakan sudah diperhalus. Yang keempat atau yang terakhir ada zaman Megalitikum, disebut juga zaman batu besar. Mengapa disebut zaman batu besar? Karena pada zaman ini umumnya menghasilkan kebudayaan dalam bentuk monumen yang besar untuk menghormati arwah yang terbuat dari batu berukuran besar. Yang kedua ada zaman logam. Zaman logam ditandai dengan pembuatan alat-alat dari bahan logam. Pembuatan alat-alat dari bahan logam ini harus melalui pengolahan terlebih dahulu karena biji logam tidak dapat langsung dibuat menjadi suatu benda. Baik, yang selanjutnya ada perkembangan masyarakat Indonesia pada zaman praksara. Yang pertama ada masa berburu dan meramu. Manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan hidup secara berkelompok. Mereka memilih tinggal di tempat yang dekat dengan bahan makanan dan sumber air. Contohnya seperti di padang rumput, semak belukar, dan hutan-hutan kecil yang berdekatan dengan danau atau sungai. Berburu adalah kegiatan untuk memperoleh bahan makanan dari hewan dengan cara memburu, membuat perangkap, dan menjerat. Sedangkan meramu adalah kegiatan untuk mendapatkan bahan makanan dengan cara mengumpulkan tumbuh-tumbuhan dan sejenisnya. Baik, yang kedua ada berburu dan meramu tingkat lanjut. Pada masa ini manusia sudah memiliki kepandaian dalam mengolah tanah. Peninggalan ini pojokan modern dan terus yang ketiga ada masa bercocok tanam dan beternak atau food production. Tanaman siapa dan pun terus yang terakhir ada kehidupan masyarakat perundagian. Perundagian berasal dari kata undagi, yaitu berasal dari bahasa Bali yang berarti tukang. Masa ini ditandai dengan dikenalnya biji logam dengan bahan utama dari tembaga. Selanjutnya ada asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia beserta persebarannya. Yang pertama ada Proto Melayu. Proto Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina Selatan yang pada awalnya menempati pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Penduduk asli dari ras Proto Melayu pun kemudian melebur dan kemudian menjadi suku Batak, Dayak, Toraja, dan Alas dan Gayo. Yang kedua ada Deutero Melayu. Ras Deutero Melayu adalah ras yang datang dari Indochina bagian utara. Perpindahan mereka ke Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan di Indonesia seperti kapak persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di daerah Sumatera, Kalimantan, Malaka, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Dan yang ketiga ada ras Melanesoid. Ini tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur yaitu Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua bersama dengan Papua Nugini. Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji. Mereka merupakan rumpun Melanesoid. Percampuran bangsa Melayu dengan Melanesoid menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu yang saat ini merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Dan yang terakhir ada Negrito dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok Melayu tua dan muda, orang-orang Negrito dan Wedit sudah masuk terlebih dahulu ke Indonesia. Negrito merupakan sebutan yang diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam mirip dengan sejenis negro. Sejauh mana kelompok Negrito ini bertalian darah dengan jenis-jenis negro yang terdapat di Afrika Selatan serta Kepulauan Melanesia. Persebaran orang Wedit di Indonesia cukup luas. Misalnya ada suku Kubu di Palembang dan Jambi, Siak dan Sulawesi Tenggara seperti Toala, Tokea, dan Tomuna. Baik, mungkin ini materi yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin ada yang belum jelas dan bisa ditanyakan. Aida, Bu, mau bertanya. Ya, silakan Aida.
Yang ingin Aida tanyakan, apa ya? Bentar Bu. Iya, ditunggu Aida. Bentar Bu. Sinyalnya susah Bu. Iya. Ya, silakan Aida. Bu, Saraswati dulu Bu, mau tanya. Iya, boleh Saras. Yang lain bisa on cam ya. Mungkin Iya, yang Bu. nggak ada kesibukan bisa on cam dulu. Bu, saya mau tanya bagaimana penelitian bisa mengetahui pembabatan pada masa praaksara, Bu? Jadi kenapa peneliti bisa mengetahui pembabak dengan praaksara? Jadi peneliti ini meneliti dengan fosil atau artefak yang ditemukan. Nah, jadi fosil itu bisa diartikan sebagai sisa-sisa makhluk hidup sisa-sisa makhluk hidup gitu kan, seperti ditemukannya tulang-tulang gitu dan tengkorak-tengkorak mereka pada masa dahulu gitu. Sedangkan untuk yang lainnya adalah ada artefak. Artefak itu adalah alat-alat yang digunakan manusia purba untuk bertahan hidup pada zaman dahulu. Jadi fosil itu merupakan sisa-sisa makhluk hidupnya seperti tulang belulangnya gitu. Sedangkan artefak ini adalah alat-alat yang digunakan pada zaman dahulu begitu. Bisa dipahami Saras? Oke, makasih Bu. Insya Allah paham. Ya, baik. Terima kasih. Baik Aida, Bu. ya silakan. Yang ingin Aida tanyakan tadi mengenai Kojoken Modingir itu seperti apa ya Bu? Oh, jadi Kejoken Modingeri itu bisa diartikan sebagai sampah dapur ya, sampah dapur yang ditemukan menggunung gitu. Seperti sampah dapur itu terdiri dari kayak tulang-tulang ikan dan tumpukan kerang gitu. Jadi sisa-sisa makhluk hidupnya, sisa-sisa makhluk hidup. Jadi sampah dapur intinya kayak buat mereka makan gitu. Jadi ada seperti tulang ikan, ada cangkang kerang dan duri-duri seperti itu yang sudah membatu. Baik, bagaimana Aida? Baik Bu, terima kasih bisa dipahami. Sama-sama. Baik ya, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Bu. Cukup ya. Ya tadi materi udah Ibu share di Google Classroom ya. Nanti kalian bisa akses, jangan lupa absennya juga. Nah, terus berikutnya kita akan mengevaluasi ya. Jadi apa sih pembelajaran ini kita sudah mengerti apa itu zaman praaksara, bagaimana periodisasinya di Indonesia, lalu ada perkembangan masyarakat Indonesia pada zaman praaksara gitu kan, dimulai dari masa berburu dan ke bawahnya tadi. Dan yang terakhir itu kita mengetahui asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan persebarannya. Nah, baik. Mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulan, ada yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Saya Bu Saraswati. Ya, silakan Saras. Ya, jadi kesimpulan materi hari ini itu periode prasejarah merupakan suatu zaman yang terjadi sebelum sejarah. Istilah lain untuk menanamkan zaman prasejarah adalah zaman Nirleka. Nah, jadi zaman Nirleka adalah zaman tidak adanya tulisan atau zaman praaksara, batas yang bisa digunakan untuk membedakan antara zaman prasejarah dan zaman sejarah adalah dari mulainya adanya tulisan. Nah, sedangkan perkembangan masa praaksara di Indonesia itu dibagi menjadi 4, yaitu berburu dan meramu, masa berburu dan meramu tingkat lanjutan, masa bercocok tanam dan beternak, dan masa perundagian. Nah, asal-usul nenek moyang masyarakat Indonesia yaitu Proto-Melayu, Deutero-Melayu, Melanosoid, dan Negrito dan Wedit. Nah, sudah Bu, cukup. Baik, terima kasih Sarah sudah memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Baik ya, Ibu sudah mengirimkan tugas individu
nanti bisa diakses di Google Classroom, diunduh tugasnya, nanti bisa dibaca pengerjaan tugasnya bagaimana, sudah ada petunjuk pengerjaannya juga. Mungkin sekian ya yang bisa Ibu sampaikan. Untuk pertemuan besok kita akan membahas masyarakat Indonesia pada zaman Hindu dan Buddha. Nah, baik ya. Mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak untuk perhatian dan waktunya. Walaupun pembelajaran hari ini kita melalui tatap maya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.